Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu di channel Maju Bangsaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang limit aljabar lanjutan. Pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang limit aljabar di mana X mendekati 0 dan X mendekati antara 0 sampai tak terhingga. Ini sudah kita bahas. Sekarang kita akan bahas tentang X mendekati tak hingga, yaitu bagaimana penyelesaiannya dibagi dengan pembilang dan penyebut, dibagi dengan pangkat yang tertinggi tentunya. Oke, untuk bisa memahami dengan cepat penyelesaian soal-soal seperti ini, kita perhatikan paparan ini. Kita lihat di sini, ya. Limit X mendekati atau hingga limit AX pangkat M plus BX plus C dibagi PX pangkat N plus QX plus C, X mendekati tak hingga. Nah, ini konsepnya tinggal lihat pangkat yang tertinggi aja dari persamaan yang di atas dan persamaan yang di bawah. Nah, jadi cari pangkat yang tertinggi yang persamaan atas, cari pangkat yang tertinggi di persamaan bawah. Apabila pangkat tertinggi yang persamaan atas dan bawahnya sama, maka penyelesaian hasil akhirnya adalah koefisiennya A dibagi P. Satu. Yang kedua, apabila pangkat yang tertinggi yang atas dengan pangkat yang tertinggi yang bawah lebih besar atau M-nya lebih kecil daripada N, maka penyelesaiannya adalah 0. Dan yang ketiga, apabila pangkat yang tertinggi persamaan atas lebih besar dari pangkat yang tertinggi persamaan yang bawah, maka hasilnya tak hingga. Ini saja pemahamannya. Kita kasih contoh. Sangat mudah sekali. Lihat sekarang. Ini X mendekati tak hingga. Ya, jadi khusus X mendekati tak hingga. Lihat persamaan yang atas. Persamaan yang atas pangkat tertingginya adalah 3. Kita lihat yang bawah. Persamaan yang bawah pangkat tertingginya 3 juga. Nah, berarti ini sama kan? Kalau sama, berarti penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya adalah koefisiennya. 5/9. Selesai. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua. Oke. Yang kedua, ini masih saya tampilkan ya. Untuk memahaminya. Nah, di sini kita lihat sekarang. Persamaan ini, persamaan yang atas pangkat tertingginya 7 dari sekian banyak ini. Yang bawah paling tinggi 5. Di mana yang atas lebih besar daripada yang bawah. Kalau yang atas lebih besar daripada yang bawah, maka hasilnya tak hingga. Selesai. Oke. Ini contoh yang kedua. Paham ya? Kalau yang atas lebih besar daripada yang bawah, maka hasilnya tak hingga. Dan yang ketiga. Yang ketiga, kalau misalkan yang bawahnya, persamaan bawahnya, pangkat yang tertingginya ada 12. Yang atas 7. Berarti 12 lebih besar daripada 7. Atau 7 lebih kecil daripada 12. Sehingga M kurang daripada N, maka hasilnya adalah 0. Seperti itu. Ya, jadi pemahamannya, kalau M-nya sama, pangkat tertingginya sama, maka penyelesaiannya koefisiennya. Kalau pangkat tertinggi yang atas lebih besar daripada yang bawah, hasilnya tak hingga. Kalau yang atas lebih kecil daripada yang bawah, maka hasilnya 0. Itu saja. Ya. Nah, untuk itu kita lihat contoh yang 4 supaya lebih paham lagi. Kalau misalkan soal saya tampilkan begini, soal yang pangkatnya sangat tinggi seperti ini. Ya, sepintas kita akan melihat soal ini sangat sulit. Padahal mudah sekali. Kita lihat persamaan yang atas pangkat tertinggi berapa? 98. Yang bawah pangkat tertingginya berapa? 88. Berarti atas lebih besar daripada bawah. Kalau atas lebih besar daripada bawah, hasilnya pasti tak hingga. Sehingga penyelesaiannya seperti ini. Selesai. Sangat mudah sekali. Ya, jadi bisa dipahami ya konsep ini. Ya, mudah-mudahan bisa membantu video ini untuk menyelesaikan soal secara lebih cepat. Oke, kita buat lagi misalkan contoh 5, bentuk lain misalkan. Kadang-kadang kita ketemu soal seperti ini. Bagaimana penyelesaian soal seperti ini kalau X mendekati atau hingga? Yaitu kita kalikan dengan bilangan yang sekawan, tandanya dirubah. Karena ini kita kalikan bilangan yang sama, atas dan bawah, tapi tandanya dirubah. Kalau di sini min, plus, plus. Kalau di sini plus, min, min. Seperti itu konsepnya. Setelah itu kalikan yang atas kali yang atas, dibagi yang bawah. Sehingga bentuknya seperti ini. Ya, kenapa ini bisa begini? Ini kan dikalikan, ini sama
persamaannya. Ini sama persamaannya, cuma tandanya doang beda, sehingga bisa pakai cara cepat. Ini kali ini. Hasil ini, tinggal akarnya dihilangin. Ini kali ini, hasil ini, tinggal akarnya dihilangin. Yang bawah masih tetap. Nah, setelah itu disederhanakan, min kali plus min, min kali plus min, min kali plus min. Sehingga nanti 4x dengan 4x habis. 15x dikurang 3x, 12x. 1 dikurang 1 habis. Jadi hasilnya seperti ini. Yang bawah tetap. Nah, setelah disederhanakan seperti ini, baru dibagi pangkat yang tertinggi. Pangkat tertinggi itu adalah X. Kenapa? Kan di sini X kuadrat. Ini kan dalam akar. Kalau diakarkan kan hasilnya X. Nah, jadi dibagi dengan pangkat yang tertinggi seperti ini. Dibagi semua. Kenapa ini dibagi X kuadrat? Karena di dalam akar. Jadi X kuadrat. Seperti itu. Setelah itu, ini kan habis. Ini habis. Ini habis. Baru kita masukkan. Lambang limitnya hilang, baru kita masukkan. Kenapa ini saya tidak masukkan? Kan ini habis semua kalau dibagi. Ya. Sehingga ini hasilnya 0, ini hasilnya 0, ini hasilnya 0, ini hasilnya 0. Sehingga tinggal akar 4, akar 4. Berarti 2 tambah 2. 12 bagi 4, hasilnya 3. Oke, seperti ini. Nah, ini kan caranya panjang. Ada nggak cara yang lebih mudah? Untuk soal sejenis ini, seperti ini, maka ada cara lain yang lebih mudah. Kita lihat sini. Ya, ini konsepnya, kalau A sama dengan P, maka penyelesaiannya adalah B min Q dibagi 2 akar A. Kita contoh soal yang tadi, kita bahas. Kebetulan soal yang tadi ini sama. Sama-sama 4, maka ini bisa dicari dengan cara cepat. 15 dikurang 3 dibagi 2 akar A. 4. Sehingga 12 dibagi 4 sama dengan 3. Dari mana 4? Akar 4, 2. 2 kali 2, 4. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sama kan? Oke. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk menyelesaikan cara yang lebih cepat. Sehingga matematik ini adalah pelajaran yang bisa disenangi. Oke. Mudah-mudahan bisa ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.